Setelah lebih dari 20 tahun kita menantikan sosok ilmuwan paling jenius di One Piece, yaitu Dr. Vegapunk, akhirnya pada chapter 1061 resmi muncul. Kemunculan sosok Vegapunk ini terjadi dalam chapter 1061 kemarin, di mana kita menyaksikan bagaimana kru topi jerami akhirnya tiba di pulau baru yaitu Egghead. Pulau tersebut menjadi basis penelitian dari Vegapunk, dan banyak hal-hal epik dan modern di pulau tersebut, salah satu contohnya hiu raksasa yang merupakan robot. Nasib dari kru topi jerami sendiri hampir melayang, pasca hiu raksasa tersebut menyerang kapal mereka. Tetapi untungnya sosok misterius kemudian muncul dan berhasil menyelamatkan mereka, dan mengejutkannya sosok misterius tersebut, adalah seorang wanita yang kemudian mengaku sebagai Vegapunk. Kemunculan sosok wanita yang mengaku sebagai Vegapunk ini, sebenarnya menjadi bahan perdebatan di kalangan fans. Para penggemar memperdebatkan apakah sosok wanita tersebut memang merupakan Vegapunk asli, atau hanya ciptaan dari Vegapunk sendiri. Terlepas dari hal itu, kemunculan sosok Vegapunk ini tentunya diharapkan akan menjadi momen terungkapnya berbagai misteri seperti Buah Iblis. Buah Iblis tentunya masih menjadi salah satu misteri terbesar yang ada di cerita One Piece sejauh ini. Itu adalah sesuatu yang mampu memberikan kekuatan misterius kepada siapa saja yang memakannya. Sayangnya sampai sejauh ini, Oda Sensei sendiri masih belum banyak memberikan informasi terkait Buah Iblis. Ada banyak pertanyaan yang muncul terkait dengan Buah Iblis ini. Misalnya mengapa pengguna Buah Iblis akan tenggelam di air laut, lalu apa yang membuat pengguna Buah Iblis kehilangan kemampuan berenang mereka di laut, dan apa alasan sebenarnya, hingga seseorang tidak bisa memakan lebih dari satu Buah Iblis? Dan yang paling penting dari semuanya, siapa yang menciptakan Buah Iblis tersebut, atau apa yang membuat Buah Iblis tersebut bisa muncul? Dengan misteri tentang Buah Iblis yang masih menggantung sampai sekarang, kemunculan Vegapunk di chapter terbaru ini kemungkinan akan mampu memberikan jawaban dari semua misteri itu. Bahkan, Oda sendiri menjamin akan memberikan jawaban mengenai misteri itu. Dalam kolom SBS volume 48, ketika seorang fans bertanya kepada Oda Sensei, mengapa Buah Iblis Gomu Gomu bisa muncul di ensiklopedia Buah Iblis, setelah Luffy memakannya. Namun, Oda sendiri tidak memberikan jawaban untuk pertanyaan itu. Dia justru menjelaskan bahwa Vegapunk yang mengetahui jawabannya, itu artinya Oda ingin menyampaikan bahwa Vegapunk merupakan kunci untuk semua hal tentang Buah Iblis di One Piece. Seperti yang kita ketahui, Buah Iblis sempat kembali menjadi topik pembahasan para fans setelah pemerintah dunia menjelaskan bahwa nama Buah Iblis Luffy ternyata palsu. Selama 800 tahun mereka menyembunyikan fakta asli Buah Iblis Luffy, artinya bisa jadi ada hal lain yang mereka sembunyikan. Sehingga kemunculan Vegapunk diharapkan bisa menjadi kunci untuk berbagai misteri tentang Buah Iblis. Apalagi Vegapunk adalah satu-satunya ilmuwan yang kita ketahui berhasil membuat Buah Iblis buatan, melalui kemampuan dan kecerdasannya. Hal itu berarti dalam waktu dekat segala misteri tentang Buah Iblis, akan segera diungkap oleh Oda Sensei. Selain Buah Iblis, kemunculan Vegapunk ini bisa jadi adalah kunci untuk menjawab berbagai hal lainnya. Misalnya tentang bagaimana teknologi pacifista bisa tercipta. Atau bisa juga Vegapunk menjawab teka-teki tentang bagaimana DNA menjadi penting dalam terciptanya berbagai hal. Tentunya kita juga sangat penasaran mengenai kisah hidup Vegapunk, bagaimana ia bisa sangat cerdas dan pada akhirnya bekerja sama dengan pemerintah dunia. Seperti yang kita ketahui, Vegapunk merupakan sosok ilmuwan paling jenius di dunia. Apakah itu memang merupakan benar-benar kejeniusan murni dari dalam otaknya, atau justru Vegapunk mendapatkan semua kepintaran tersebut berkat kekuatan Buah Iblis? Tentunya sangat menarik jika kemudian kita menemukan fakta tentang alasan dibalik kecerdasan Vegapunk. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai misteri Buah Iblis. Jika kamu punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar.